pertolongan Allah. Apa itu sebenarnya pertolongan Allah? Pertolongan Allah adalah keajaiban yang datangnya dari Allah kepada orang yang berpihak kepada Allah. Ingat, hanya datang kepada mereka yang berpihak kepada Allah. Kalau mereka tidak berpihak kepada Allah, maka pertolongan itu tidak akan pernah datang kepada mereka. Dan datangnya bukan dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah menggambarkan, salah satu gambaran Allah tentang orang-orang yang beriman. Kata Allah, wa yaj'al lahum makhraja. Orang-orang yang beriman pasti Allah akan beri jalan keluar. Pasti Allah beri jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidupnya. Dan Allah lanjutkan, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Oleh karena itu, mengapa pertolongan Allah bisa menjadi suatu hal yang penting? Karena suatu kemajuan peradaban tidak lepas dari campur tangan Allah. Karena suatu kemenangan pasti dipengaruhi oleh Allah. Karena kekuatan yang mengarahkan kepada kemenangan pasti munculnya dari Allah. Maka jikalau ada pepatah Arab yang berkata, orang yang berdoa tanpa usaha, maka dia bohong. Mana mungkin ada orang berdoa, saya minta uang 100 juta, dia tanpa usaha uangnya datang. Bohong kan? Gak mungkin. Adapun kalau orang yang dia usaha tanpa doa, dia sombong. Dia usaha, dia berkata, untuk apa doa? Saya bisa sukses dengan tangan saya sendiri. Ini adalah orang sombong. Seakan-akan dia tidak membutuhkan Allah untuk meraih kesuksesan. Ini adalah orang sombong. Marilah kita simak sedikit ayat di atas ini. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, aku ini mendakwahi kaumku malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahanku ini, seruanku ini justru malah membuat kaumku lari dari kebenaran. Ini adalah contoh, ini adalah bukti bahwasannya hampir seluruh nabi, kalau dia mempunyai masalah dalam kehidupannya, dia selalu curhat pertama kepada Allah. Masalah solusi akan Allah berikan dari lisan-lisan orang yang ada di sekitar nabi tersebut. Salah satu contohnya, semisal kita sakit, kita datang ke seorang dokter. Dokter itu memberi kita resep. Dengan kita membeli resep ini, kita sembuh. Alhamdulillah kita sembuh. Maka siapa yang menyembuhkan? Obat, Allah atau dokter? Jawabannya adalah Allah. Hanya saja Allah wasilahkan, Allah amanahkan kesembuhan itu melalui tangan dokter. Sama dengan kalau kita curhat kepada Allah. Kita curhat kepada Allah, solusinya Allah wasilahkan, Allah titipkan, Allah amanahkan dari lisan orang-orang di dekat kita. Jadi kita kalau punya masalah, kita curhat kepada Allah. Setelah itu kita curhat kepada orang yang paling kita percaya. Bisa jadi dari lisan-lisan mereka akan muncul solusi untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Yang selanjutnya adalah kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam rintangan berdakwah. Nabi Nuh ini sangat-sangat dibenci oleh kaumnya. Bahkan ada suatu kisah bahwasanya kaumnya Nabi Nuh, setiap mereka ingin buang air besar, setiap mereka ingin buang air kecil, mereka selalu datang ke kapal Nabi Nuh yang sedang dibangun. Sampai di sana mereka mengeluarkan BAB dan BAK bersama-sama di kapal milik Nabi Nuh. Bahkan penduduk satu kota yang rumahnya ini jauh dari kapal Nabi Nuh, kalau bahasa kita ini, bahasa sehari-hari, bahasa kasarannya, belani nahan demi bisa mengeluarkan kotoran di kapalnya Nabi Nuh. Itu karena bencinya mereka dengan Nabi Nuh. Hingga kapal Nabi Nuh ini penuh dengan gunungan kotoran mereka. Penuh dengan gunungan kotoran mereka. Sampai akhirnya pada suatu saat Allah turunkan wabah penyakit ke kota itu. Allah turunkan wabah penyakit ke kota itu,
dan tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan. Bahkan tabibnya terkena penyakit itu. Akhirnya salah satu pemuka kaum itu dia kebetulan ingin BAB. Dia datang ke kafannya Nabi Nuh, mau masuk, mau BAB, ternyata dia sudah tidak lagi mendapatkan celah. Arti katanya, kafannya Nabi Nuh sudah penuh dengan kotoran orang satu kota. Dia sudah ada lagi tempat untuk mengeluarkan BAB-nya. Maka dia terpaksa BAB di antara gunungan-gunungan kotoran. Sehingga diriwayatkan tangan sebelah kanannya tersentuh salah satu gunungan kotoran, sehingga menyebabkan penyakit kulitnya sembuh. Maka dia mandi dengan kotorannya sendiri, subhanallah, sembuh penyakitnya. Dia datang ke masyarakat kota sambil berkata, wahai masyarakat kota, jikalau kalian ingin sembuh dari penyakit kalian, datanglah ke kapal Nuh, mandi dengan kotoran kalian, kalian akan sembuh. Maka satu kota datang ke kapal Nabi Nuh, mandi dengan kotoran mereka sendiri sampai mereka sembuh. Ini membuktikan adanya pertolongan Allah. Allah yang mereka yang mengotori, mereka yang membersihkan. Siapa yang mendatangkan obat? Obatnya dari kotoran mereka sendiri. Tentunya Allah yang mendatangkan. Ini adalah kisah-kisah indah di balik pertolongan Allah. Kuncinya apa? Nabi Nuh hanya bersabar. Walaupun dikotori dan lain sebagainya, Nabi Nuh tetap bersabar sampai Allah datangkan pertolongannya, maka habis. Kita ingat satu firman Allah, in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Jikalau Allah sudah membantu kalian semua, maka tidak ada satu pun yang dapat mengalahkan kalian. Kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar. Pada saat perang Badar ini, Rasul bersama kaum muslimin yang berjumlah 313 orang dengan persenjataan yang sederhana melawan 1000 pasukan perang kaum kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap. 313 persenjataan sederhana melawan 1000 persenjataan lengkap. Maka tidak ada yang bisa diharapkan kecuali berdoa. Di saat malam hari, Rasul mengangkat doanya, mengangkat tangannya sambil berkata, Allahumma anjis wa'dal ladzi wa'adta. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati. Lalu Rasul melanjutkan, Allahumma in tuhlak hadhihi al-'isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, jika kelompok kaum muslimin yang kecil ini, yang sedikit ini kalah, lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm, maka engkau tidak akan disembah setelah hari kekalahan itu. Sehingga Abu Bakar terbangun dari tidurnya sambil berkata, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Pada hari Badar, hari yang dijuluki Yaumul Furqan, hari pembela mana yang hak dan yang batil, salah satu syaitan min syayatin jahiliyah, setan di antara setan-setannya jahiliyah, yaitu Umair bin Wahab, yang terpental jauh dari medan peperangan. Artinya dia melarikan diri karena dia tahu kalau kelompoknya bakal kalah, sehingga dia itu jatuh di suatu tempat. Dia melihat ada satu orang pasukan Quraisy yang lari, ternyata kepalanya terpenggal dengan sendirinya. Ini menunjukkan adanya pertolongan Allah. Ini menunjukkan adanya pertolongan Allah. Bayangkan ada orang yang lari, tidak ada apapun, tidak ada siapapun, kepalanya tertinggal di sebelah sini, sedangkan tubuhnya sudah di sana. Siapa yang membunuh? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Nabi Muhammad memaksa kepada Tuhannya, maka kata Allah, fastajaba lakum, maka diberi apa yang kau paksa ini. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami mengirim kalian wahai Muhammad 1000 malaikat yang saling berbonceng-bonceng untuk membantu Anda di perang Badar. Bahkan salah satu sahabat Nabi yang bernama Ukasyah kehilangan pedang pada saat perang Badar. Nabi mengambil sebatang kayu kering, diberikan kepada Ukasyah. Ini Ukasyah, ini adalah senjatamu. Maka kayu yang tidak runcing, kayu yang sudah kering itu bisa membelah dada seseorang.
Itu adalah pertolongan dari Allah. Hanya saja diwasilahkan melalui tangan Rasul. Ini adalah kisah-kisah indah di balik pertolongan Allah. Dan kita harus mengerti bahwasanya kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah. Itulah beberapa keutamaan pertolongan Allah. Semoga kita bisa mengambil dari kisah-kisah itu ibrah untuk kita jadikan pelajaran supaya kita bisa lebih dekat dan lebih mendekati diri dengan pertolongan Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.